Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan shalom. Kita bertemu lagi di pagi ini membahas materi tentang teks anekdot. Satu topik yang sungguh sangat menarik bagi kita, sehingga kita bahas di pertemuan ini. Dengan kompetensi dasarnya mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat, kemudian menganalisis struktur dan aspek kebahasan yang terdapat dalam teks anekdot. Anda sebagai siswa mungkin baru pertama kali mendengar istilah tentang anekdot. Namun dalam kehidupan sehari-hari kita sudah pernah mendengar, sudah pernah melihat, kita sudah pernah bertutur tentang teks anekdot. Namun kita tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah bentuk teks anekdot. Oke. Yang pertama yang perlu kita lihat, apa itu teks anekdot? Pengertian dan karakteristik daripada teks anekdot. Teks anekdot itu apa? Untuk diketahui bahwa anekdot itu merupakan cerita lucu atau menggelitik yang bertujuan memberikan suatu pelajaran tertentu. Kisahnya biasanya melibatkan tokoh tertentu yang bersifat faktual ataupun tokoh tertentu yang terkenal. Sekali lagi, anekdot itu merupakan cerita lucu atau menggelitik yang bertujuan memberikan suatu tertentu. Kisahnya biasanya melibatkan tokoh tertentu yang bersifat faktual, yang nyata, ataupun tokoh tertentu yang terkenal di bidang tertentu. Anekdot ini tidak semata-mata menyajikan hal-hal yang lucu-lucu. Anekdot mata menyajikan hal-hal yang lucu, hal-hal yang guyonan, ataupun hal yang humor. Akan tetapi terdapat pula tujuan lain di balik cerita lucunya itu, yakni berupa pesan yang diharapkan bisa memberikan atau kesadaran tertentu pada khalayak atau kepada pendengar atau kepada pembaca. Diulangi, anekdot ini tidak semata-mata menyajikan hal-hal yang lucu, hal-hal yang guyonan, atau hal-hal yang humor saja. Akan tetapi terdapat pula tujuan lain di balik cerita lucunya itu, yakni berupa pesan yang diharapkan bisa memberikan pelajaran atau kesadaran tertentu pada khalayak atau kepada pendengar atau kepada pembaca. Itulah sekilas tentang apa itu teks anekdot. Isi daripada ada yang berkenaan dengan tema politik, ada pula yang berkaitan dengan masalah hukum, dan banyak pula anekdot yang berkenaan dengan kebiasaan masyarakat sehari-hari. Isi anekdot menyangkut bermacam-macam tema. Ada yang berkenaan dengan tema politik, ada pula yang berkaitan dengan masalah hukum, dan banyak pula anekdot yang berkenaan dengan kebiasaan masyarakat sehari-hari. Tema-tema itu dapat kita ketahui melalui tokoh utamanya dan kata-kata yang dominan muncul pada anekdot itu. Di samping isi anekdot yang berupa hal kelucuan dan yang menggelitik, anekdot ditandai oleh struktur sebagai berikut. Jadi struktur daripada teks anekdot itu terdiri dari, yang pertama, abstraksi, yang kedua, orientasi,
Yang ketiga, komplikasi atau krisis. Yang keempat, reaksi. Dan yang terakhir, koda. Saya ulangi. Di samping isi teks anekdot yang berupa hal yang kelucuan dan menggelitik itu, anekdot ditandai oleh struktur. Jadi struktur anekdot itu terdiri dari struktur yang pertama abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi atau krisis, yang keempat reaksi, dan yang terakhir yang kelima adalah koda. Struktur itu tidak selalu hadir secara lengkap. Jadi dalam kita menyusun sebuah teks anekdot, struktur yang kita lihat tadi, yang kita dengar tadi, tidak selamanya semua unsur itu bisa tercurah ke dalam sebuah teks. Tidak mutlak. Ada pula bagian-bagian tertentu yang bersifat opsional, pilihan. Ulang. Ada bagian-bagian tertentu dari struktur anekdot itu merupakan hal yang opsional. Opsi yang perlu kita pilih. Boleh dan tidak boleh kita susun dalam sebuah. Itulah struktur daripada teks anekdot. Apa itu abstraksi? Abstraksi itu adalah pandangan atau pendapat dari kita yang mau menulis atau menutur sebuah teks anekdot. Masih bersifat abstrak, bayangan, pandangan. Yang kedua, orientasi. Pendapat kita tentang suatu tema yang mau kita uraikan dalam sebuah teks anekdot. Komplikasi atau krisis. Nah, ini sudah sampai pada kelengkapan dari sebuah permasalahan yang kita mau uraikan dalam teks anekdot, sehingga di dalamnya kita garis miring dia atau kita bisa sebut krisis. Di situ sudah terjadi sesuatu yang merupakan pelajaran atau kritikan terhadap suatu masalah tertentu, masalah politik misalnya, masalah pendidikan misalnya, masalah hukum kebanyakan misalnya. Seperti itulah komplikasi atau krisis. Reaksi. Reaksi ini bagiannya merupakan suatu feedback, timbal balik daripada seseorang jika dia membaca teks anekdot yang kita uraikan. Maka muncul sebuah reaksi dalam dirinya, kalau begitu kita boleh buat seperti ini, kalau begitu kita tidak boleh melanggar hukum seperti ini. Itu yang disebut reaksi. Dan yang terakhir koda itu, yang kelima koda itu adalah pengulangan kembali, mengulang kembali sebagai kesimpulan atau saran daripada apa yang kita minta dalam teks anekdot tadi. Yang ketiga, jadi yang pertama pengertian teks anekdot, yang kedua struktur daripada teks anekdot, tadi itu termasuk dalam ciri-cirinya. Kemudian yang sekarang yang ketiga adalah kaidah-kaidah kebahasan yang digunakan dalam sebuah teks anekdot. Kaidah kebahasan seperti apa yang perlu kita gunakan dalam menyusun atau menutur sebuah teks anekdot. Yang pertama, di dalam teks anekdot itu kebanyakan kita menggunakan kalimat. Yang pertama, kaidah yang pertama, menggunakan banyak kalimat langsung. Yang kedua, menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Ulang, yang kedua, menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, ia atau dia.
Itulah kata ganti orang ketiga tunggal atau nama orang. Kata ganti orang ketiga tunggal itu adalah ia atau dia atau nama orang. Yang ketiga, menggunakan keterangan waktu. Menggunakan konjungsi atau keterangan waktu. Kemudian menggunakan konjungsi atau kata penghubung penerang. Ulang, tadi bukan konjungsi yang terdahulu tadi, bukan konjungsi tapi menggunakan kata-kata yang merujuk pada keterangan waktu. Sedangkan yang sekarang ini menggunakan konjungsi atau kata penghubung temporal atau penerang. Dan yang terakhir menggunakan kata kerja material atau mental. Kata kerja yang merujuk pada material atau mental. Itulah kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan dalam sebuah teks anekdot. Bisa diulangi. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat langsung. Yang kedua, menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, ia atau dia atau nama kata ia atau dia atau nama orang. Dan yang ketiga, menggunakan keterangan waktu. Yang keempat, menggunakan konjungsi temporal atau penerang. Dan yang terakhir, menggunakan kata kerja material atau mental. Yang berikut, selain itu, dalam beberapa hal, anekdot memiliki kesamaan dengan teks lainnya, teks-teks lainnya seperti teks laporan hasil observasi, teks eksplanasi, teks narasi, teks deskripsi. Teks anekdot ini memiliki kemiripan atau kesamaan dengan teks-teks lain tersebut. Di samping itu ada perbedaan-perbedaan. Namun, karakteristik utama dari teks anekdot dengan yang membedakan teks anekdot dengan teks-teks yang lain yaitu lucu dan kandungan-kandungan pelajaran atau penyadaran akan suatu kebenaran tidak dimiliki oleh teks-teks lainnya. Ulang, yang membuat sampai terjadinya perbedaan antara teks anekdot dengan teks-teks lainnya adalah di dalam teks anekdot itu ada unsur kelucuan, ada kandungan-kandungan pelajaran berupa pelajaran atau keterangan atau nasihat-nasihat ataupun penyadaran terhadap publik akan suatu kebenaran